Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada siang hari ini kita melanjutkan kajian tentang ulumul Quran yang tentunya kita sedang mengikuti perkembangan yang rame oleh pernyataan Gubernur Jakarta yang mengakibatkan reaksi keras umat Islam seluruh Indonesia. Hari ini mereka menyatakan protes, bahkan bisa jadi kalau tidak terbendung bisa melengsarkan, karena sikap si gubernur yang digaji oleh rakyat itu menyakiti hati rakyat, terutama menyakiti hati umat Islam, dengan menyatakan bahwa kalian dibohongi oleh surat Al-Maidah, atau karena surat Al-Maidah ayat 51. Sebenarnya dia tidak berhak bicara tentang Al-Quran karena memang dia bukan orang Muslim, karena Al-Quran ini Allah turunkan kepada mereka yang berkeyakinan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran merupakan petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Sementara dia bukan masuk kategori itu, dia non-muslim. Ketika dibahas oleh Majelis Ulama Indonesia, ungkapan yang disampaikan oleh gubernur itu telah menyalahi dua hal. Pertama, menuduh Al-Quran sebagai alat untuk membohongi orang, dan itu penistaan terhadap Al-Quran. Yang kedua adalah menuduh para ulama yang menggunakan Al-Quran itu berbohong kepada manusia. Jadi makanya Majelis Ulama juga menyatakan protes dan minta pernyataan gubernur itu untuk diproses secara hukum. Kalau sikap ini tidak disikapi dengan dewasa oleh umat Islam, maka khawatir ini akan menjadi presiden buruk. Orang akan mudah melecehkan Islam. Ya. Yang kedua, kalau ini tidak ditangani secara hukum, maka bisa bereaksi kepada anarkis, dan itu yang kita tidak harapkan. Karenanya kekhawatiran berbagai pihak termasuk non-muslim ini akan memicu pertikaian, permusuhan dan sebagainya sangat kuat sekali. Ya, mudah-mudahan umat Islam tidak terprovokasi sehingga menimbulkan satu keadaan yang tidak kita inginkan. Karena reaksi umat Islam ternyata bukan di Jakarta aja, Ibu. Ya, juga di Aceh, kemudian di Medan, di Palembang, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Jawa Barat, Kalimantan, dan yang lainnya. Sehingga terasa umat Islam di Indonesia merasa tersakiti dengan ucapan orang itu. Meskipun dia sudah minta maaf, tapi tetap umat Islam menuntut supaya diproses secara hukum. Kalau ini tidak ditangani dengan baik, maka isu SARA itu akan melebar.
dan itu akan merugikan kita semuanya. Makanya kalau membaca Al-Quran itu harus pakai ilmunya, tidak boleh sepotong-sepotong seperti itu. Atau seperti si Nusron Wahid mengatakan, ya, yang paham Al-Quran hanya Allah saja. Apa betul begitu? Terus kalau Al-Quran yang paham hanya Allah saja, buat apa diturunkan? Ya, makanya Imam Ibn Abbas menyatakan Al-Quran ada 4 pemahamannya. Al-Quran ada berapa? Ada 4 pemahamannya. Yang pertama, Al-Quran karena turun dalam bahasa Arab dipahami oleh orang yang bisa bahasa Arab. Sehingga yang nggak bisa bahasa Arab nggak bisa baca langsung, tapi melalui terjemahan. Jadi karena Al-Quran turun dalam bahasa Arab, maka bagi mereka yang bisa bahasa Arab bisa memahami Al-Quran, meskipun tidak dalam arti menyeluruh. Apa yang dia pahami dari bahasa Arab yang dia bisa tangkap, ya. Dan ini pembahasan tentang tema yang dibahas dalam buku halaman 240, ya, bahasan tentang masalah bahasa. Yang kedua, Al-Quran dipahami oleh semua masyarakat dengan kata-kata yang bersifat umum. Umpamanya, kalau Allah katakan alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur tsumma alladziina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kalau disebut langit, ibu tahu enggak mana langit? Tuh, karena semua orang paham arti langit. Kalau disebut bumi, tuh bumi. Ya. Jadi semua orang bisa paham dari bagian Al-Quran yang memang itu mengandung pengertian umum. Ya. Ini yang kedua. Jadi Al-Quran dipahami oleh semua orang selama yang digunakan adalah bahasa-bahasa umum oleh Al-Quran. Nah, yang ketiga adalah Al-Quran dipahami oleh para ulama. Kalau tidak melalui ulama, orang tidak paham. Sehingga karenanya perlu penjelasan. Nah, ulama memperoleh dari mana? Dari Rasulullah. Di dalam surat An-Nahl ayat 44 Allah katakan, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim la'allahum yatafakkarun. Jadi Allah turunkan kepadamu penjelas, yaitu sunnah, keterangan-keterangan Rasulullah untuk kamu jelaskan apa yang diturunkan kepada mereka, yaitu Al-Quran, ya, supaya mereka berpikir. Jadi Al-Quran ini membuka jalan kepada pikiran kita supaya memahami arti kehidupan ini. Apa yang harus kita lakukan diarahkan oleh Al-Quran, dan itu diterangkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadis beliau yang cukup banyak. Makanya di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi dan yang lainnya ada keterangan tentang bab tafsir, bab tentang tafsir, untuk dijelaskan tentang permasalahan yang ada dalam ayat itu. Umpamanya dalam surat Al-An'am ayat 82, ya, walladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, siapa yang beriman dan imannya tidak dikotori dengan kezaliman, maka orang ini akan dapat jaminan keamanan dan dapat petunjuk. Pengertian zalim di sini secara umum adalah perilaku yang melampaui batas, baik kepada Allah atau kepada manusia atau kepada diri sendiri. Secara zahir orang bisa memahami ayatnya seperti itu. Makanya ada sebagian sahabat mendatangi Rasulullah menanyakan ayat ini. Sebelum mengatakan ayyuna lam yadlim nafsah, siapa di antara kita yang tidak mendalimi diri kita? Berarti semua kita tidak akan mendapatkan keamanan dan petunjuk. Ya, makanya ibu sekalian, iman harus melahirkan apa? Keamanan.
Makanya orang yang bicara tentang keamanan tidak bicara iman, itu pasti ada masalah. Makanya orang banyak bicara tentang keamanan kalau ada senjata, kalau ada pengawal, kalau ada alarm, kalau ada CCTV. Itu semua di luar diri manusia. Ya, kalau ada anjing herder, ya, kalau ada polisi, merasa aman dia. Kenapa? Dikawal, dijaga. Apa itu arti keamanan itu? Padahal arti keamanan yang paling dalam adalah keamanan di dalam diri sendiri. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam Bukhari, "Man kana aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, lahu qutu yaumi, fa ka'annama hizat ilaihi dunya bihadzafiriha." Jadi kata Nabi, kalau orang itu aman dalam rumah tangganya, dia aman, tidak terganggu oleh orang lain, tidak terganggu oleh oleh perampok, dia aman di rumah tangganya, sehat badannya, dan ada dimakan untuk hari itu saja, maka seakan dunia milik dia. Ya, meskipun orang cenderung tidak merasa cukup dengan yang diperoleh hari itu, sehingga timbul untuk mencari buat sebulan, mencari buat setahun, bahkan mencari buat 7 turunan. Ya kan? Itu sifat manusia ingin memperbanyak. Alhaakumut takatsur, ya. Makanya keamanan di sini tidak terkait dengan pengawalan, tidak terkait dengan senjata. Makanya banyak orang punya senjata tapi tidak merasa aman. Ya, banyak orang dikawal tapi tidak merasa aman. Kenapa? Karena keamanan itu hakikatnya ada pada keimanan. Pada keimanan. Makanya orang yang beriman itulah orang yang merasa aman. Subhanallah itu. Meskipun dia diancam, meskipun dia ditekan, ya. Saya itu diancam banyak pihak, ya, tapi saya aman aja, tenang aja. Kenapa? Kata Rasulullah meyakinkan kepada kita, wa in istama'an nasu ala yanfa'uka la yanfa'uka illa bima qad kataballahu lak. Kalau seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, tidak terjadi manfaat itu kecuali sudah ditulis sama Allah. Wa in istama'an nasu ala yadurruka la yadurruka illa bima qad kataballahu lak. Kalau seluruh manusia berkumpul untuk mencelakakan kamu, tidak terjadi kecelakaan itu kecuali sudah ditulis sama Allah. Sehingga apa yang dikhawatirkan dalam hidup ini? Jadi nggak usah terlalu dipikirkan tekanan-tekanan, ancaman-ancaman selama masih kita punya Allah SWT. Ya, faman ittaba hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kata Allah, kalau orang itu selama mengikuti petunjukku, tidak perlu dia sedih terhadap masa lalunya, atau tidak perlu dia takut terhadap masa lalunya, khawatir terhadap masa depannya, nggak perlu. Ya, makanya kenikmatan orang mukmin itu yang paling utama apa? Rasa tenang, rasa nyaman. Kenapa? Yakin sama Allah. La haula wala quwata illa billah. Semua digantungkan kepada Allah. Nah, ayat tadi itu dipahami oleh sebagian sahabat dengan pemahaman yang umum arti kezaliman. Makanya janganlah berbuat zalim kepada orang lain atau kepada Allah atau kepada diri sendiri. Namun Rasulullah SAW meluruskan pemahaman itu, bahwa makna kezaliman di sini disebutkan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 13. Ya, idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim. Ya, kata Allah menceritakan tentang tentang Luqman ketika menasihati anaknya, wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik, karena syirik itu kezaliman yang besar. Berarti Rasulullah menafsirkan kezaliman dalam ayat yang ke-82 surat Al-An'am, maknanya adalah kemusyrikan. Jadi secara spesifik jangan imanmu kamu kotori dengan kemusyrikan. Ya, karena itu
Kenapa? Kezaliman yang besar. Ya, makanya Abu Darda dinasihati oleh Rasulullah, la tusyrik billah wa in hurriqta aw qut'ta. Ya, kata Rasulullah kepada Abu Darda dan kepada kita semuanya, jangan kamu melakukan kemusyrikan meskipun kamu dibakar atau dipotong-potong. Ya, coba itu. Malu sekali itu orang ditipu sama Kanjeng Dimas. Ya, ditipu sama Kanjeng Dimas. Pakai apa? Keris, pakai apa itu? Alat-alat perdukunan semua itu. Ternyata semua penipuan. Subhanallah. Ini dia bikin kursi ada 3-4 biji, ditaruh uang di pojok-pojoknya itu. Kemudian dia seakan-akan mengeluarkan uang. Jadi ketika kemarin oleh anggota dewan di penjara disuruh ngelepasin semua yang dia bawa, ternyata di kantong itu ada duit 2 juta. Dikeluarin duitnya. Sekarang suruh datangin duit, nggak keluar, nggak muncul duitnya karena memang itu dipersiapkan sama dia. Kalau gak ada duitnya mana keluar dia. Jadi semua apa? Penipuan. Seorang dokter pun hanya juga ditipu juga. Kasian banget. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian, keimanan itu melahirkan ketenangan. Enggak perlu kepada Ki Dimas ataupun sama yang lain-lainnya itu. Ya. Padahal akal yang waras menyebutkan kalau dia bisa mendatangkan berarti dari tidak ada menjadi ada. Berarti ada yang punya itu kan. Kalau dia ngambil berarti ada yang punya itu kan. Siapa yang punya kita nggak tahu. Beras itu adalah cara yang tidak betul. Walhasil ini pengertian yang ketiga dari kata Ibn Abbas, Al-Quran dipahami oleh para ulama. Makanya lahirlah tafsir-tafsir yang dibuat oleh para ulama. Ya, tafsir yang paling tersohor adalah tafsir Tabari. Tafsir Tabari. Kemudian ada tafsir Al-Qurtubi. Ada tafsir Ibnu Katsir. Ya. Ada tafsir Syafi'i. Ada tafsir Asy-Syanqiti. Ada tafsir As-Sa'di. Ya. Ada macam-macam tafsir. Termasuk di Indonesia Pak Hamka juga bikin tafsir. Al-Azhar namanya. Nah, ala kulli hal sekian banyak ahli tafsir, mereka kemudian berusaha untuk mengungkap apa yang ada di balik ayat yang tertuang di Al-Quran sehingga dipahami maknanya, kandungannya, kejelasannya. Nah, untuk menjadi ahli tafsir itu syaratnya banyak sekali. Paling tidak ada 15 syaratnya itu. Makanya kita sekarang lagi belajar bagaimana kita memahami tafsir melalui ilmunya. Supaya barangkali nanti Allah mudahkan kita memiliki ilmunya sehingga kita bisa minimal memahami kandungan Al-Quran. Ya, karena para sahabat itu polanya diajari oleh Rasulullah sehari itu 5-10 ayat. Ya, ini ayatnya begini, maknanya begini, prakteknya begini. Nah, itu oleh mereka diterima dari Rasulullah tentang ayatnya, tentang pemahamannya, dan bagaimana kemudian mereka mempraktekkannya. Makanya kadang-kadang mereka bisa menyelesaikan tafsir Al-Baqarah bisa sampai 8 tahun. Ibnu Umar itu menyelesaikan tafsir Al-Baqarah berapa? 8 tahun. Kata Ali bin Abi Thalib, kalau seandainya aku diberikan oleh Allah kesempatan untuk bisa menafsirkan surat Al-Fatihah saja, maka akan dibawa oleh 70 keledai. Ya, satu keledai itu mampu bawa berapa buku dia. Nah, 70 keledai untuk bisa menafsirkan surat Al-Fatihah.
karena kandungannya dalam sekali, luar biasa dalamnya. Ya, ketika menafsirkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah itu bisa penjelasan yang panjang karena intinya adalah rasa syukur kepada Allah. Nah, dari nikmat yang sekian banyak Allah berikan kepada kita itu nggak bisa dihitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita? Coba kita bahas tentang nikmat mata. Bagaimana Anda bisa melihat, sampai bisa melihat, ya, masuknya cahaya di mata, bagaimana prosesnya, ya, sampai melihat kita keadaan yang ada kita lihat ini. Ya, kita bahas tentang nikmat otak, bagaimana kerja otak itu, luar biasa. Dan itu bisa didekati dengan ilmu kedokteran. Ya, bicara tentang apa namanya nikmat yang lainnya, ya, itu luar biasa itu ilmunya. Kemudian alhamdulillahi tentang Allah, menjelaskan tentang Allah. Al-Quran ribuan ayat. Ya? Al-alamin. Al-alamin berarti semua alam semesta ini. Baik yang di laut maupun yang di darat. Kata Ali radhiyallahu anhu, yang di apa namanya di darat itu ada 400 kandungan ilmunya. Yang di laut ada 600 kandungan ilmunya. Luar biasa itu. Makanya ketika kami menjelaskan tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu hampir 4 tahun. Ya, menunjukkan memang kandungan Al-Fatihah itu adalah lautan ilmu. Ya, dan isi Al-Fatihah itu apa? Ringkasan Al-Quran. Jadi kalau mau ringkasan Al-Quran, ya Al-Fatihah itu. Tetapi di dalamnya mengandung ilmu yang luar biasa. Ini yang kemudian diungkap oleh ahli tafsir. Apa kandungan di balik semua itu? Ya, ada seorang ulama dari Mesir namanya Tantawi Jauhari, terkenal. Dia punya tafsir Al-Jawahir, berpuluh-puluh jilid menafsirkan Al-Quran berdasarkan ilmu pengetahuan. Menurut ilmu matematika, menurut ilmu fisika, menurut ilmu kimia, menurut ilmu psikologi, biologi, antropologi, geologi, macam-macamnya. Sampai kemudian dia lupa kalau ini tafsir Al-Quran, sehingga dijadikan sebagai tafsir ilmu. Sampai sebagian ulama mengatakan semuanya ada di sini kecuali tafsir. Jadi semua dibahas kecuali tafsir. Yang ada nggak pas itu. Makanya sekalian kecenderungan para masing-masing mufassir itu beda-beda. Ada yang tekannya di bahasa, ada yang tekannya di ilmiah, ada yang tekannya di mana? Di ilmu sosial, ada tekannya di ilmu politik, ada tekannya di ilmu akidah dan seterusnya. Masing-masing ada bidang yang mungkin bisa ditekuni oleh mereka. Ada yang menekankan sejarah dan seterusnya. Nah, ala kulli hal, barakallahu fikum, makanya tafsir ini lahir dari para ulama karena mereka yang kemudian diberikan oleh Allah kemampuan untuk memahami Al-Quran. Prosesnya bagaimana? Mereka peroleh dari keterangan Rasulullah SAW. Makanya hadis-hadis tentang tafsir harus dikumpulkan. Kemudian keterangan tentang sahabat, bagaimana para sahabat menafsirkan ayat itu. Ya, makanya para tabi'in banyak yang menggali tafsir dari para sahabat. Sekarang ini udah mulai banyak muncul tafsir-tafsir sahabat. Ya, tafsir Ibnu Mas'ud, tafsir Ibnu Abbas, tafsir Ubay bin Ka'ab, tafsir dari masing-masing sahabat. Ya, dan itu biasanya mereka untuk meraih gelar doktor, menggali tafsir masing-masing sahabat itu dengan usaha yang luar biasa sehingga menjadikan tafsir. Yang ada juga tafsir yang hilang, yaitu seperti tafsir Ibnu Taimiyah itu ada 300 juz. Ya, tafsir Ibnu Taimiyah 300 juz hilang. Ya, sampai sekarang belum ketemu di mana adanya itu. Disembunyikan di mana sama orang-orang itu.
ya nggak ketemu, ya saking dalamnya itu. Ya, saya yakin kalau ulama ahli tafsir sekarang ini, kemudian mereka serius menangani tafsir sehingga menjadi ensiklopedia tafsir, ya saya yakin akan menjadi ratusan juz untuk menjelaskan Al-Quran. Sebagaimana di Kuwait dibentuk tim untuk mendalami tentang ilmu fikih. Ya, ilmu fikih itu didalami, sudah terbit 500 juz lebih untuk masalah fikih. Jadi memang ilmu ini luar biasa. Tapi dari ilmu-ilmu yang banyak ini rahasianya di mana? Ya, di pengantar ilmunya itu. Seperti kita sekarang sedang mempelajari ilmu tafsir untuk mengetahui rahasia-rahasia yang ada dalam tafsir itu sendiri. Tafsir itu penjelasan terhadap Al-Quran. Ya. Nah ini yang ketiga. Kata Ibn Abbas, tadi yang pertama apa? Al-Quran dipahami oleh orang yang bisa bahasa Arab. Al-Quran yang bisa dipahami oleh semua orang karena kata-katanya itu universal, umum. Ya, seperti tadi apa? Langit, bumi, dan seterusnya. Kalau disebutkan air, paham nggak Ibu? Paham. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air semuanya hidup. Yang namanya air, tahu kan? Ya udah. Berarti itu akan dipahami oleh semua orang. Ya, seperti itu. Ketika disebut matahari, orang tahu matahari cuma itu, nggak ada yang lain. Jadi itu penjelasan untuk semua orang bisa dipahami, yang bisa memahaminya. Yang ketiga tadi dipahami oleh para ulama. Nah ini yang sedang kita gali ini. Bagaimana para ulama di dalam memahami tafsir itu dan apa ilmu yang harus dimiliki untuk mencapai itu. Ya. Makanya Ali bin Abi Thalib mengatakan manusia itu cuma 3, ya, orang yang alim, orang yang berilmu, kemudian orang yang sedang menuntut ilmu. Seperti kita ini sekarang sedang menuntut ilmu untuk belajar dengan para ulama supaya kita bisa mendapatkan ilmunya. Dan yang ketiga adalah orang awam yang tidak punya ilmu, cuma ikut-ikutan saja. Nah, makanya yang terjadi kemarin itu ketika dibicarakan di ILC, ya, untuk memahami tafsir Al-Maidah ayat 51. Pertanyaannya, orang-orang bicara itu ahli tafsir tidak? Bukan. Nusron itu ahli tafsir enggak? Kok ngomong tentang tafsir? Ya, dia tidak kompeten di bidang itu. Makanya ngomongnya ngaco. Ya, ngomongnya tanpa ilmu. Ya, tidak ada yang bisa paham Al-Quran kecuali Allah sendiri. Terus Nabi buat apa? Padahal Allah memberikan otoritas kepada Nabi untuk menafsirkan Al-Quran. Itu surat An-Nahl 54 itu tadi. Allah berikan otoritas kepada Nabi untuk menjelaskan apa? Al-Quran. Berarti penjelasan Nabi kepada kita itulah yang kemudian menjadi tafsir itu. Ya, benar dalam oleh para ulama dari sisi-sisi lain. Karenanya Nabi mengajarkan kepada kita man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi wa in asaba faqad akhta. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan siapa yang menafsirkan Al-Qur'an hanya dengan pikiran saja, tidak merujuk kepada kaidah-kaidah ahli tafsir, meskipun dia benar tetap salah. Ya, itulah kemudian munculnya orang-orang yang menafsirkan Al-Quran dengan hawa nafsu. Ibu sekalian, Bapak sekalian, kalau Bapak Ibu lihat kelompok aliran sesat di Indonesia ada 300 aliran sesat. Semua mengatasnamakan Islam. Bagaimana mereka membangun keyakinannya, membangun ajarannya sehingga diterima oleh banyak orang itu? Dia comot-comot Al-Quran. Ya, dia comot-comot Al-Quran. Umpamanya LDI menggunakan ayat yang di surat Al-Imran, wa'tasimu bihablillahi jami'ah. Berpeganglah kalian dengan ajaran Allah ini dengan seutuhnya, sepenuhnya. Nah, oleh mereka seutuhnya atau sebenarnya diartikan dengan berpeganglah kalian dengan tali Allah, dengan agama Allah ini secara berjamaah. Dia akan tanya, jamaah kamu mana? Siapa jamaah kamu? Kalau kami punya LDI, ya, kalau kamu tidak mengikuti jamaah LDI, kamu kafir kalau mati di neraka.
Lah orang awam kan takut. Pakai ayat dia. Orang yang nggak paham, benar juga ya. Takut dia. Akhirnya ngikutlah LDI. Nah, tapi kalau kita sudah belajar, udah ngerti, wah ini penipuan nih, pakai nama Al-Quran. Ya, seperti itu. Dia pakai hadis Nabi. Man mata walaysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang mati sementara dia tidak punya bai'at di lehernya, maka matinya jahiliyah. Dia tanya sama orang, kamu bai'atnya sama siapa? Kami bai'at sama imam kami di LDI. Kalau kamu tidak bai'at, maka matimu jahiliyah. Oh, takut orang. Ya, hadisnya hadis Sahih Bukhari, tapi pemahamannya yang disalahkan, disimpangkan. Makanya orang menyimpang itu pasti ada dua sebabnya. Orang menyimpang ada berapa? Dua sebabnya. Pertama, karena niatnya nggak benar. Niatnya untuk mencari pengikut. Niatnya supaya terkenal. Niatnya supaya dapat duniawinya. Ya. Nah, ini akan menyimpang dia. Jadi karena sudah punya niat yang buruk, dia cari ayat-ayat untuk mendukung keinginan dia, keyakinan dia. Nah, ini pasti akan menyimpang. Yang kedua, salah paham terhadap dalil. Ya, karena apa? Dia tidak punya pengetahuan yang cukup tentang masalah itu. Jadi akhirnya apa? Timbul salah paham. Nah, barakallahu, makanya kita yang berusaha untuk mengikuti yang benar, niatnya harus benar. Harus karena Allah, tidak ada tujuan lain. Cari ridha Allah. Yang kedua, pemahamannya harus benar. Nah, pemahaman yang benar itu gimana? Harus mengikuti Rasulullah SAW. Karena itu jaminan keselamatan. Di dalam riwayat Bukhari, Rasul mengatakan, kullu ummati yadkhuluna jannata illa man aba. Nabi mengatakan semua umatku bakal masuk surga kecuali orang yang nggak mau, yang orang enggan. Para sahabat heran bertanya, ya Rasulullah, siapa yang nggak mau masuk surga? Siapa yang enggan masuk surga? Maka Nabi memberikan pesan, man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, ikuti ajaranku, dialah orang yang akan masuk surga. Siapa yang membelakangi ajaranku, nggak mau ajaranku, menolak ajaranku, maka dialah orang yang enggan. Artinya apa? Kalau kita ingin selamat pemahaman kita, maka ikutilah Rasulullah SAW. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah memberikan kaidah yang bagus sekali. Berkatakan begini, nu'minu bima ja'anillah ala muradillah. Kami beriman dengan yang datang dari Allah sesuai dengan keinginan Allah, kehendak Allah. Ya. Kemudian yang kedua, nu'minu bima ja'an Rasulillah ala muradi Rasulillah. Kita beriman dengan apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan keinginan Rasulullah. Maknanya apa? Keinginan kita harus kita cocokkan dengan keinginan Allah. Keinginan kita harus kita cocokkan dengan keinginan Rasulullah. Itulah arti hijrah. Itulah artinya apa? Hijrah. Jadi makanya sekarang ini kita masih berada pada bulan Muharram. Dia dikenal dengan bulan apa? Bulan hijrah. Hijrah itu apa artinya? Secara bahasanya pindah. Ya, secara syar'i maknanya pindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Pindah dari keyakinan jahiliyah kepada kebenaran Islam. Ya, makanya pengertian hijrah itu ada dua, kaitan dengan tempat, ya, kaitan dengan keyakinan. Kalau kemudian seorang hijrah dari tempat bid'ah menuju tempat sunnah, hijrah, ya, dia hijrah dari tempat yang banyak penyakit menuju tempat yang sehat, hijrah. Dia hijrah dari tempat yang banyak maksiatnya berpindah kepada tempat yang banyak ketaatannya. Hijrah. Jadi pemahaman hijrah luas sekali.
Nah, hijrah yang kedua, hijrah dari dosa kepada apa? Ketaatan. Hijrah dari dosa kepada ketaatan. Makanya Nabi SAW ditanya dalam hadis riwayat Imam Ahmad, mal hijrah? Nabi mengatakan antahjurus su. Ya, apa itu hijrah? Maka Nabi menjelaskan, kamu tinggalkan keburukan. Hijrah. Makanya hijrah dari tadinya pemusik sudah mulai meninggalkan musik. Iya Bu ya, hijrah. Perlu hijrah nggak itu? Hijrah. Ya, tadinya ngerokok, dia tinggalkan rokok. Hijrah dari rokoknya. Nah, yang paling pokok itu adalah hijrah dari semua pemikiran, keyakinan, ajaran ya, yang jahiliyah menuju keyakinan dan ajaran yang datang dari Allah SWT. Namanya hijrah kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu adalah bentuk pernyataan hijrah. Makanya orang yang non-muslim ketika masuk Islam harus mengucapkan apa? Kalimat syahadat. Itu sedang hijrah dia. Hijrah dari keyakinan menyimpang kepada keyakinan yang benar. Dari ajaran yang sesat kepada ajaran yang benar. Ya kan? Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Dia sedang hijrah dari semua mengikuti. Mengikuti apa? Messi, ngikutin Maradona, ngikutin Elvis Presley, ngikutin apa namanya Donald Trump atau apa namanya. Ya, untuk ngikuti Rasulullah. Jadi itu perlu apa itu? Perlu hijrah. Nah, kalau kita bisa menghijrahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah dan Rasulnya, aman. Meskipun kata Nabi ada orang yang polanya lain. Ya, dalam hadis Imam Bukhari Muslim, Rasul mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, masing-masing orang sesuai dengan niatnya. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fakanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kalau orang itu niat hijrahnya karena Allah, mengikuti Rasulullah, maka dia dapatkan semuanya. Capeknya, pahalanya, dia dapat semuanya. Kemudian semua dapat dia deh. Kalau dia hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Makanya ibu, bapak, kita semuanya jangan hijrahnya setengah-setengah. Ya, orang yang setengah-setengah nggak jadi apa-apa. Orang yang setengah-setengah akan ngerusak. Setengah ulama ngerusak negara, setengah dokter ngerusak badan, setengah ahli grammar ngerusak bahasa. Setengah-setengah tidak jadi. Makanya kalau hijrah apa? Totalitas. Untuk Allah dan Rasulnya. Ini penting sekali. Ada ibu-ibu kalau waktu pengajian pakai jilbab. Tapi kalau belanja di mall, dilepasin jilbabnya. Berarti hijrahnya apa nih? Setengah-setengah. Ya kan? Ada bapak-bapak kalau waktu pengajian, waduh, Masya Allah rajin. Ya, tapi rajin juga nonton bioskop. Berarti hijrahnya apa? Setengah-setengah. Ya, begitulah seterusnya. Kita akan temukan banyak orang yang setengah-setengah seperti itu. Makanya kata Rasulullah, siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasul sepenuhnya, dia akan dapat nilainya. Nah, yang kedua, faman kana hijratuhu lidunya yusibuha. Ada orang hijrah karena ingin cari duit, cari dunia. Dia nggak dapat pahala sama sekali. Ya, hijrahnya untuk cari dunia. Dia pakai jilbab untuk bergaul dengan orang-orang berjilbab supaya dagangannya laku. Jadi pakai jilbabnya supaya apa? Nah, ada juga mbak-mbak yang belum nikah nggak laku-laku karena nggak ada yang mau kalau nggak pakai jilbab. Dia pakai jilbab supaya laku. Nanti kalau udah laku, lepas lagi jilbabnya. Ada nggak gitu? Ini skill itu. Berarti hijrahnya bukan karena Allah. Kenapa? Hijrahnya ingin dapat dunia, berjodoh. Ya. Nah ini, jadi kalau faktor dunia ini hati-hati itu. Ada orang belajar agama supaya jadi ustadz terkenal, nanti duitnya banyak, dekat sama cewek-cewek terus, ya, nah itu bahaya itu. Siapa yang belajar ilmu agama, kata Nabi, tujuannya untuk mencari dunia, tidak mencium baunya surga. Berarti niatnya sudah nggak benar dia. Ya, hijrahnya sudah nggak benar dia niatnya, karena dunia. Ayo nak kamu sekolah hafalin Quran, supaya nanti kalau kamu ikut
pertandingan juara, nanti kamu dapat umroh, nanti ibu bawa sekalian umroh gratis. Berarti niatnya bukan karena Allah. Nah, ini bahaya nih. Ya, makanya harus ditata niatnya nih. Nah, yang ketiga, hijrah karena perempuan. Itu di masa Nabi ada seorang hijrah dari Mekah ke Madinah karena ingin menikahi wanita yang disebut dengan Imra'atul Qais. Jadi wanita ini dikejar sama seorang yang hijrah itu untuk dinikahin. Berarti hijrahnya bukan karena Allah, bukan untuk menegakkan agama, tapi untuk cari jodoh. Nah itu. Makanya ini semua harus apa, Bu? Harus apa? Kita waspada. Jangan salah niat. Nanti akan apa? Menyesal. Karena nggak dapat pahalanya. Ya. Saya mau tanya Ibu, Bapak-bapak, untuk apa nyekolahin anaknya? Bapak Ibu nyekolahin itu apa? Itu kerja. Kalau untuk kerja cuma dapat duit, cuma dapat pekerjaan, nggak ada pahalanya. Sayang sekali kan, udah capek-capek ngelahirin, gedein, biayain, ya untuk kerja, buat menyerahkan kepada perusahaan, kepada kantor, untuk dapat gaji bulanan, gaji lagi, nggak ada dagingnya kan, nggak enak banget. Ya? Makanya niatnya harus dirubah. Ya, sekolahkan anakmu supaya sukses dunia akhiratnya. Jangan dunia aja, tapi dunia. Makanya bekali anakmu dengan bekal yang benar. Ya, dan terutama saya ingin mengingatkan, kemarin itu kita diskusi sama Menteri Pendidikan yang sekarang Profesor Muhajir ini. Bagus sekali dia. Jadi ternyata pembentukan karakter manusia itu kapan? Di saat SD dan SMP. Jadi pembentukan karakter anak kapan? SD dan SMP. Makanya banyak ibu-ibu yang mengeluh, anakku kok nggak mau jilbaban, susah. Anakku kok begini, begitu. Kenapa? Ketika SD SMP-nya dia tidak mendapatkan asupan pendidikan agama yang cukup. Karena ketika SMA itu terbentuk dari SD SMP-nya itu. Kalau SD SMP-nya kuat agamanya, kesananya aman dia. Makanya jangan lupa Bapak Ibu sekalian, di saat SD SMP itulah pembentukan karakter yang sebenarnya. Ya, perhatikan anakmu terhadap pendidikan agamanya, jangan cuma eksaktanya saja, sementara agamanya kurang mendapat perhatian. Ya. Nah, barakallahu kembali kepada pernyataan tadi siapa Ibnu Abbas. Jadi yang ketiga adalah terkait dengan apa? Ilmu yang dipahami oleh para ulama tentang Al-Qur'an. Ya. Itulah lainnya tafsir-tafsir itu. Nah, rahasia kenapa mereka menjadi ahli tafsir ini yang sedang kita gali dari ilmu-ilmu tafsir ini. Nah, kemudian yang keempat, ilmu Al-Qur'an yang hanya dipahami oleh Allah SWT saja. Nah, ilmu Al-Qur'an yang hanya dipahami oleh Allah SWT. Seperti apa? Ruh. Yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Ya, kalau mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh, itu urusan Allah. Tidak ada orang yang paham, yang tahu tentang roh. Ibu punya roh nggak? Di mana rohnya? Kayak apa bentuknya? Gimana cara kerjanya roh? Ya, hanya Allah yang tahu. Ya, ternyata sehebat ilmu pengetahuan yang sekarang ini bisa menciptakan macam-macam jenis teknologi, tidak mampu mendeteksi roh. Bahkan Allah menantang mereka, coba kalian bikin satu lalat. Lalat? Nggak bisa. Kalau bikin lalatan bisa. Apalagi bikin tahi lalat, bisa dia. Tapi kalau bikin lalat beneran, nggak bisa. Kenapa? Karena ada rohnya. Jadi semua makhluk yang ada rohnya itu prerogatif Allah. Tidak ada yang paham. Paham aja nggak paham. Mengetahui aja nggak bisa, apalagi menciptakan kan, mustahil itu. Ya, makanya benar Al-Quran itu. Kalau seandainya ada dunia modern ini bisa menciptakan lalat, maka nggak benarnya Al-Quran. Ternyata sampai sekarang tidak bisa mereka. Dan insya Allah sampai hari kiamat tidak akan bisa. Ya, makanya Bapak Ibu sekalian,
Jangan berperilaku seperti lalat. Ngapain itu lalat? Dia berada di tempat-tempat jorok, ya kan? Di nightclub, tempat-tempat pijat, remang-remang, ya. Nah, di tempat-tempat maksiat. Nah, itu orang kalau dia berada di tempat-tempat maksiat, dia sama dengan lalat. Dia akan ada di tempat-tempat yang jorok lalat. Terus ngapain lalat itu? Dia nggak mau jorok sendirian. Nah, dia sebarin di makanan, di minuman, ya, subhanallah. Makanya orang yang buruk, dia nggak mau buruk sendirian, ya bu. Anak yang terkena narkoba nggak mau dia kena narkoba sendirian. Orang bejat nggak mau bejat sendirian. Tapi yang hebat itu, kita banyak menemukan orang yang bejat tetap mencari istri yang salihah. Kenapa? Karena ingin anaknya soleh. Subhanallah. Tapi saya tidak berharap ibu dapat lelaki yang bejat lah. Ya, boleh dia bejat sebelumnya, tapi harus tobat. Kalau dia tobat, terhapus semuanya. Ya. Nah, barakallahu ini yang keempat. Jadi ilmu yang ada di dalam Al-Quran yang tidak dipahami kecuali Allah. Alif Lam Mim, Thaha, Yasin, Alif Lam Ra, Ha Mim. Siapa yang paham itu? Ada yang paham nggak? Allahu a'lam. Para ulama mencoba menafsirkan itu. Ujungnya apa? Wallahu a'lam. Karena nggak ada ilmu, nggak diberikan ilmunya sama Allah. Kita tahu itu huruf-huruf hijaiyah yang dari situlah terbangunnya kata-kata yang ada dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah. Sama dengan huruf hijaiyah yang kita pakai dalam bahasa Arab. Tapi beda maknanya. Beda sekali antara ucapan kita dengan firman Allah. Meskipun huruf-hurufnya sama, tapi kandungannya berbeda. Ya, menunjukkan bahwa Al-Quran ini betul-betul dari Allah SWT, hanya dari sisi huruf-hurufnya saja. Apalagi dari sisi makna dan kandungannya. Nah, dengan demikian Bapak sekalian, makanya semakin kita pahami ilmu tafsir, semakin kita tahu gobloknya Nusron Wahid itu. Yang mengatakan Al-Quran hanya Allah yang paham. Ya, dan itu jelas jangan sampai mempengaruhi kehidupan kita di dalam memahami Al-Quran. Nah, inilah ibu sekalian sebagai satu gambaran bagaimana kemudian kita mencoba mencapai yang ketiga, ya, mencapai pemahaman para ulama terhadap Al-Quran ini, sehingga kemudian kita tidak dibikin bingung oleh media, oleh orang-orang yang punya niat yang tidak baik itu, ya, termasuk diantaranya menafsirkan surat Al-Maidah ayat 51, ya. Bagaimanapun ketentuan Al-Quran ini tidak mungkin salah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Wahai orang beriman, jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasara pemimpin-pemimpin kalian, teman-teman kalian, penolong-penolong kalian, pembela-pembela kalian, sahabat-sahabat kalian. Enggak boleh. Kenapa? Karena mereka punya misi negatif. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka akan bekerja, berusaha mati-matian untuk bisa apa? Kita keluar dari agama kita, mengikuti agama mereka. Makanya tidak ada orang Yahudi dan Nasara yang tulus. Makanya akhirnya Allah katakan apa? Ba'duhum awliya'u ba'd. Satu sama lain menjadi satu jaringan. Tidak mungkin orang mukmin itu mengangkat orang non-muslim sebagai pemimpin, sebagai kawan, sebagai pembela. Kenapa? Itu kalau terjadi, mereka akan menjadi satu jaringan. Wa may tawalla minkum fa innahu minhum. Siapa yang tergabung bersama orang-orang non-muslim itu, Yahudi dan Nasara, dia masuk dalam kelompok itu. Na'udzubillah min dzalik. Makanya Rasul mengatakan, man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum. Jangankan mengangkat pemimpin, menyerupai saja, itu kata Rasulullah sama dengan mereka. Itu hadis riwayat Abu Dawud tuh. Ya, umpamanya ibu-ibu pakai jilbabnya kayak biarawati. Kan ada
Pakai jilbab pakai berarti dikelihatan kepalanya begitu, terus kayak kan khas mereka kan. Coba ibu yang pakai jilbab pakai itu sama dengan mereka. Meskipun ini mengaku muslim, Rasul mengatakan sama dengan mereka. Kenapa? Itu kekhasannya mereka. Ada orang muslim pakai kopiahnya begini. Kan ada kopiah Yahudi kan gini ya. Rambutnya tengah gitu. Muslim tapi pakai gini, sama dengan Yahudi. Kenapa? Itu ciri khas mereka. Jadi tasyabuh itu adalah merupakan bentuk ciri khas daripada orang-orang non-muslim. Kalau kita ikuti mereka, kita sama dengan mereka. Makanya tidak boleh kita ngikuti pola mereka, cara makan, cara pakaian, cara penampilan. Makanya akhir hidup Rasulullah, beliau menyalahi kaum Yahudi dan Nasara dalam semua hal. Termasuk puasa. Nabi dulu kan puasanya sebelum Muharram. Ya, kenapa? Lihat orang Yahudi puasa sebelum Muharram. Ditanya, kalian kenapa puasa sebelum Muharram? Oh, sebelum Muharram ini Nabi Musa diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, sekaligus Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah ke dalam Laut Merah itu. Maka kami puasa. Kata Nabi, kami lebih berhak untuk kepada Nabi Musa daripada kalian. Makanya umat Islam disuruh oleh Rasulullah untuk berpuasa sebelum Muharram. Itulah perintah awal puasa. Sebelum perintah puasa Ramadan. Baru tahun kedua terjadi perintah puasa Ramadan. Jadi perintah puasa apa pertama kali? Muharram. Nah, pada akhir hayat Rasulullah, beliau mengatakan tahun depan kalau saya hidup, tahun depan kalau saya hidup, maka saya akan puasa 9 dan 10 untuk menyelisihi kaum Yahudi dan Nasara. Ya. Jadi kita diajarkan oleh Rasulullah untuk menyelisih mereka. Sehingga tidak cukup hanya puasa Muharram, tapi diajarkan juga puasa 9 Muharram. Nah, pertanyaannya, buat apa itu bapak-bapak berjenggot itu? Buat apa? Kalau yang nggak keluar jenggotnya, ya sudahlah. Tapi kalau yang bisa keluar jenggotnya, harus dirawat. Kenapa? Nabi mengatakan khaliful yahud wan nasara. Perintah. Ya, selisilah Yahudi dan Nasara dalam penampilan. Aful liha wahfuz syarib. Lepaskan jenggotmu, cukur kumismu. Cukur ini ada dua, Bu. Cukur habis atau cukur yang terlihat bibirnya itu. Terserah mau dipilih yang mana. Makanya berjenggot merupakan ketentuan Rasul. Banyak sekali hadisnya. Dan beliau praktekkan juga. Malahan sekarang banyak orang Islam yang dirawat kumisnya, jenggotnya dicukur. Menyalahi Rasulullah itu. Ya, ngikutin siapa? Orang Barat. Ya, kita jangan ngikuti pola mereka. Ya, makanya diusahakan dalam menjalankan Islam kita menyelisihi mereka. Ya, semua yang menyerupai mereka kita hindarkan. Kalau itu sudah menjadi ciri khas mereka. Makanya Allah katakan innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Kenapa? Orang-orang Yahudi, Nasara dan siapa yang mengikuti jejak mereka pasti zalim. Dengan ayat ini saja kita sudah menjadi paham bohong orang yang mengatakan lebih baik pemimpin kafir yang adil daripada muslim yang zalim. Mana bisa kafir itu adil? Allah menyebutkan zalim kok. Tidak ada pemimpin kafir yang adil. Kenapa? Dia ingkar sama Allah. Dia nggak yakin dengan ajaran Allah. Bagaimana bisa bersikap adil dia? Ya? Tidak mungkin orang kafir itu adil. Makanya apapun omongan mereka nggak usah kita terpengaruh. Ya, Al-Quran pasti lebih benar, kebenaran yang bersifat mutlak. Ya. Barakallahu fikum, barangkali itu Bapak-Ibu sekalian pengantar tentang bagaimana kandungan pemahaman terhadap Al-Quran sehingga melahirkan ilmu melahirkan tafsir-tafsir itu, dan ternyata dia bagian keberapa tadi? Yang ketiga dari penjelasan Ibnu Abbas. Tadi pendapat siapa? Ibnu Abbas di dalam memahami kandungan Al-Quran. Nah sekarang apa kaidah-kaidah penting yang harus dikuasai oleh seorang mufassir? Ntarlah Bapak Ibu yang ada ini ke depan ingin menjadi ahli tafsir. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah jadi itu ya. Ya, makanya
penting untuk memahami kaidah-kaidah untuk menjadi ahli tafsir. Dalam bagian yang ada di buku ini lebih hanya dikaitkan menyangkut masalah bahasa saja. Ya. Padahal untuk menjadi ahli tafsir, kaidah-kaidahnya itu banyak sekali, Bu. Ini hanya bagian kecil saja. Jadi kalau boleh dibaca di buku 240, coba dibaca dikit, Bu. Selembar aja dibacanya itu. Coba apa? Dibaca 240. Ya. Kaidah kritik untuk para mufassir. Bukan musafir ya? Untuk menekuni suatu bidang ilmu tertentu, seseorang perlu mengetahui dasar-dasar umum karakteristiknya agar ia dapat mendalaminya secara baik. Ia juga terlebih dahulu harus mempunyai pengetahuan yang cukup tentang disiplin ilmu lain dalam kadar yang dapat membantunya mencapai tingkat ahli dalam disiplin ilmu tersebut, di mana selanjutnya ia dapat memasuki pintu-pintu ilmu itu dengan kunci yang telah dimilikinya. Oleh karena Al-Quran Al-Karim diturunkan dalam bahasa Arab yang jelas, sesungguhnya kami menurunkannya berupa Al-Quran dengan bahasa Arab agar kamu memahaminya. Surat Yusuf ayat 2. Maka kaidah-kaidah yang diperlukan para mufassir dalam memahami Al-Quran terpusat pada kaidah-kaidah bahasa, pemahaman azas-asasnya, penghayatan terhadap redaksinya, dan pengetahuan akan rahasia-rahasia yang dikandungnya. Dalam masalah ini, banyak sekali kajian yang lengkap yang bertebaran dalam berbagai cabang ilmu bahasa Arab. Namun, di sini kami hanya akan mengungkapkan secara singkat beberapa hal penting yang harus diketahui lebih dahulu. Ya, barakallahu fikum. Berarti kunci untuk memahami bahasa Arab, memahami Al-Quran apa, Ibu? Bahasa Arab. Maknanya apa? Bapak Ibu harus belajar bahasa Arab. Mutlak bagi orang yang ingin menjadi mufassir harus menguasai bahasa Arab. Ya. Ketika saya masuk Libya tahun 82, waktu itu saya sudah hafal kamus. Dan nggak ada saran ahli bahasa supaya ngapalin kamus, nggak ada. Cuma saya salah jalan saja. Harusnya ngapalin Quran malah ngapalin kamus. Kamus bahasa Arab. Saya masuk Libya, seminggu Ustadz itu ngomong nggak paham saya. Ngomong apa ini? Ya, padahal saya menguasai apa namanya mufradat. Mufradat itu kosakata, paham kosakatanya, tapi tidak bisa merangkai sehingga menjadi paham. Saya baca buku, baca kitab, kata-katanya paham, tapi apa maksudnya di kitab ini tidak paham. Ya, kenapa? Karena masih belum utuh pemahaman bahasa Arabnya. Karena untuk memahami bahasa Arab nggak cukup cuma kosakata, harus tahu nahwu, harus tahu sorof, ya, harus tahu kaidah-kaidah apa ini ilmu bayan, ya, ilmu balaghah itu kan, dan lain sebagainya. Makanya setelah seminggu ngunyah-ngunyah baru lama-lama paham. Lama-lama kita ngomong, lama-lama kita ceramah. Ya, ketika ada lomba khutbah bahasa Arab di Libya, saya ikut dan saya paling kecil waktu itu. Dengan gaya yang meyakinkan. Karena saya yakin itu, saya terasa dari yang tampil itu paling kecil saya, dan ternyata dapat yang paling terakhir. Jadi apa? Waktu lomba itu kan semua mahasiswa duduk semuanya menyaksikan kan. Saya dapat yang terakhir. Dengan gaya PD-nya itu saya kata begini. Saya masih ingat omongan saya itu. Saya bilang gini, wa in kuntul akhira zamanuhu la'atin bima lam tastati'hul awailu. Meskipun saya ini dapat yang terakhir, saya kalahkan semuanya itu. Saudara Arab itu udah ketawa aja itu. Jadi masang PD dulu, baru ngomong. Kemudian
Tapi dapat juara akhirnya, dapat juara 3 atau berapa itu. Ya lumayan lah. Waktu acara bedah buku pakai bahasa ringkas lah, meringkas kitab, saya ikut, saya dapat juara juga. Jadi ternyata bahasa itu tidak cukup hanya menguasai kosakata. Nah, selama kita dulu pernah belajar sama ustaz-ustaz pesantren, nggak paham belajar nahwu saya. Apa saya yang bodoh atau cara ustaz-ustaz itu yang salah? Nggak paham saya. Belajar sama ustaz ini, sama ustaz, nggak paham saya. Ketika masuk Libya, diterangkan sama ustaz-ustaz Libya itu. Oh, ya Allah, gampang banget nahwu itu ternyata. Berarti masalah di metode. Banyak orang belajar bahasa Arab di pesantren-pesantren 6 tahun, 10 tahun, nggak bisa bahasa Arab. Nggak bunyi itu kata-kata, mulutnya itu nggak ngomong bisa bahasa Arab itu. Kenapa? Padahal kita belajar di Libya, sebentar aja, ngecuis itu bahasa Arab itu. Bisa sampai apa? Ceramah pakai bahasa Arab. Bahkan saya ketua bidang siaran bahasa Arab. Jadi memang diberikan latihan ya di Libya itu. Di luar ekstrakurikuler sekolah itu kita ada latihan pengembangan bahasa Arab lewat radio. Saya jadi penyiar radio deh. Ya, menyampaikan berita itu pakai bahasa Arab, didengerin oleh mahasiswa lain. Nah, ternyata itu nggak cukup hanya menguasai bahasa saja, tapi harus ada sering mendengarkan ya pronunciation-nya, lahjanya segala macam itu. Kemudian ditambah lagi perasaan berbahasa. Ini yang harus dilatih. Ya, kalau kita nggak biasa bicara sama orang native speaker, cepet amat ngomongnya, susah ditangkap. Apalagi saya dulu pernah masuk Gontor seminggu, di Gontor bahasa Arabnya, logatnya logat Jawa. Ta'alahi unafakot. Waduh, nggak enak banget didengarnya nih kan. Akhirnya saya keluar dari situ, masuk di Libya itu. Ternyata di kelas itu kita saingannya alumni Gontor banyakkan situ. Nah, ala-hal, nah di situ kelebihannya apa? Yang ngajar native speaker, orang Saudi, Mesir, dari Sudan yang native speaker. Sehingga kita terbiasa, makanya seminggu nggak paham saya. Setelah seminggu baru familiar lah, baru mulai paham. Nah, ternyata Bapak sekalian, dalam belajar bahasa itu, dan akhirnya saya juga masuk ABA, Akademi Bahasa Inggris, bahasa asing. Saya sekolah bahasa Inggris itu, tahu nggak kelebihannya? Karena saya udah bisa bahasa Arab, saya belajar bahasa Inggris. Ketika dosen menjelaskan, kawan-kawan saya belum paham, saya udah paham. Kenapa? Oh, ini di bahasa Arab kayak begini. Oh, ini bahasa. Jadi gampang sekali. Cuman bedanya dalam pronunciation. Jadi ucapan bahasa Inggris itu kan suka nggak sama dengan tulisannya. Kalau bahasa Arab kan sama ya. Nah, itu repotnya bahasa Inggris itu. Tapi ketika sudah biasa menggunakan, insya Allah nggak terlalu sulit. Ya, bilang one tulisannya one, kan? Jadi antara ucapan dan tulisan itu beda. Nah, akhirnya saya tempuh belajar bahasa Inggris di TIFF College di Australia. Apa? English for Foreigners. Jadi guru bahasa Inggris. Saya masuk di TIFF College itu oleh mereka karena saya Muslim disebutnya Khomeini. Padahal saya musuhnya Khomeini. Ya udah terserah lah mereka. Nah, dalam belajar bahasa Inggris di TIFF College itu saya mulai dapat juga metode mereka itu. Ternyata metode bahasa itu tidak dengan cara metode terjemahan. Ya, selama ini kan kita belajar bahasa pakai pola terjemahan, nggak bisa. Jadi memang kalau belajar bahasa itu harus menggunakan bahasa itu. Ya, alhamdulillah saya dapat bahasa Arab, bahasa Inggris dari pusat bahasa Arab dari orang Arab, pusat bahasa Inggris dari orang Inggris. Saya dapat TIFF College, dapat ijazah untuk guru bahasa Inggris. Meskipun saya nggak pernah ngajar bahasa Inggris. Apalagi sekarang udah banyak lupa, karena nggak dipakai kan. Karena kalau bahasa itu language is practice, no practice no language. Ya, bahasa sangat tergantung dengan bagaimana mempraktekannya. Kalau nggak ada praktek, ya udah hilang bahasa itu. Makanya tergantung bagaimana. Nah, dalam pola yang kita pelajari dalam bahasa Arab itu, kita bandingkan di pesantren-pesantren. Mengapa kok mereka lambat betul menguasai bahasa Arab? Bahkan boleh dikata
berpuluh-puluh tahun belajar bahasa, tapi nggak menguasai bahasa Arab. Kenapa? Nggak bunyi. Dia bisa baca kitab, dia paham orang ngomong, tapi dia sendiri tidak bisa bicara, tidak bunyi. Rupanya ada yang salah di mana? Metodologi. Ternyata dalam ilmu itu, metodologi itu penting sekali. Sekarang ini, Bapak sekalian, sudah ditemukan metode penguasaan bahasa Arab itu. Dulu minimal belajar bahasa itu kira-kira 2 tahun. Kalau ingin menguasai bahasa butuh berapa? 2 tahun. Sekarang cukup 8 bulan. Malahan sekarang diperes-peres lagi, tinggal 40 jam, 50 jam, apa gitu. Tapi jelas nggak maksimal lah itu. Kalau betul-betul ingin menguasai bahasa, itu kira-kira 8 bulan. Nah itu dipraktekkan oleh pesantren Ar-Royah di Sukabumi dengan menggunakan pedoman buku Al-Arabiyah Baina Yadaik. Itu ada bukunya, ada petunjuk gurunya, bahkan ada kamusnya. Jadi kalau ibu-ibu ingin mempelajari bahasa sampai menguasai, saya sarankan menggunakan buku ini, Al-Arabiyah Baina Yadaik. Ya, itu ada kasetnya, ada CD-nya juga, dan bisa dipelajari sendiri nanti, tapi harus ada praktek. Ya, dan itu 8 bulan kayak orang Arab, ibu. Ya, di Ar-Royah itu laki perempuan tuh. Saya pernah kirim anak saya sekolah di situ, luar biasa. Apa namanya, daya serapnya itu, karena metodenya bagus. Ya, 8 bulan menguasai bahasa Arab. Sama seperti yang ada di Wadi Mubarak, pesantren Wadi Mubarak. Kalau ingin hafal Quran, di situ cukup 8 bulan. Jadi anak ibu ingin hafal Quran, antarkan ke sana, lulus SD, maka dalam waktu 8 bulan anak itu hafal Quran. Yang menjadikan hebat apa ini? Metodenya. Jadi masalah metode ini penting sekali. Nah, di dalam kita ingin memahami Al-Quran, yang paling pertama harus dikuasai apa? Bahasa Arab. Nah ini yang sedang dibahas oleh buku ini, kuasai bahasa Arab. Makanya Umar Khattab radhiyallahu anhu mengatakan seorang muslim yang ingin memahami Al-Quran wajib belajar bahasa. Terus terang saja, saya orang Arab. Tapi ibu saya nggak bisa bahasa Arab. Ayah saya nggak bisa bahasa Arab. Beda dengan orang Cina ya. Orang Cina, mereka rata-rata orang tuanya bisa bahasa Cina nggak? Bisa. Anak-anaknya bisa. Kenapa? Mereka di rumah pakai bahasa Cina. Kita enggak. Orang Arab tapi nggak bisa bahasa Arab. Tuh, tanya sama Bu Mona itu. Ya. Kenapa? Dulu kakek kami itu orang asli Yaman, orang Hadramut, orang Yaman. Itu dia ngomong bahasa Arab karena nggak bisa bahasa Indonesia. Istrinya nenek saya itu orang Indonesia, orang Jawa asli, namanya Bu Rugoyah itu, nggak bisa bahasa Arab. Padahal suaminya orang Arab. Kenapa? Ini ngomong bahasa Arab, ini jawab bahasa Indonesia. Suatu kali cerita nih, nenek saya itu waktu masih hidup. Suatu kali si suaminya ini berangkat mau kerja, dia bilang begini, Rugoyah, bikin sumur ya. Iya bah. Ya. Akhirnya dia berangkat kerja, waktu siang pulang mau makan, dia nanya, mana sumur Rugoyah? Lagi digali bah. Digali. Dilihat lagi banyak tukang menggali sumur. Bukan sumur. Buat makan kata dia. Jadi maksudnya sayur semur. Dia bilang sumur, ya udah dibikinin sumur. Jadi memang dulu itu perempuan itu nurut banget sama suaminya. Suruh bikin sumur, dia panggilin tukang gali sumur itu. Padahal maksudnya bikin semur. Coba itu kan. Jadi saya lihat gitu ya, orang tua itu dulu dia bahasa Arab, tapi orang kita jawabnya bahasa Indonesia. Akhirnya bisa bahasa Arab. Jadi kurang dipakai begitu. Nah saya dapat bahasa Arab dari mana? Orang tua bisa bahasa Arab. Dari belajar. Dari belajar, alhamdulillah kita bisa memperolehnya. Makanya ibu-ibu, semuanya bapak-bapak, kalau ingin belajar bahasa Arab, alhamdulillah sekarang sudah mudah metodologinya. Dulu kami pakai Al-Arabiyah Baina Al-Arabiyah Lin-Nasyi'in. Di Libya itu
Al-Arabil Nasyi'in, belajar bahasa Arab untuk anak-anak yang masih pemula. Tapi di situ kurangnya tidak menyentuh ilmu agama, hanya bahasa saja. Tapi kalau Al-Arabiyah Baina Yadaik ini materinya sudah dicampur dengan materi agama. Jadi selain belajar bahasa Arab juga belajar ilmu agama. Nah, dalam bahasa Arab itu Bapak Ibu sekalian mengandung banyak hal yang tidak mungkin diterangkan pada pengajian ini. Barangkali kalau ada minat dari Bapak Ibu belajar bahasa Arab, memang perlu waktu khusus untuk membahas bahasa Arab, ya, dari mulai hada, hadihi, ya, dalika, tilka, dari awal-awal itu kan sampai bisa paham bahasa Arab, baik ucapan, bacaan maupun pendengaran, ya. Jadi sebenarnya belajar bahasa itu, kesimpulan saya, seperti anak bayi. Jadi yang harus difungsikan apa? Telinga dulu. Dia harus banyak mendengar, kan? Ketika dia dengar manggil mama, manggil abi, gitu, dia dengar dulu kan itu, baru dia ucapkan. Jadi memang kalau belajar bahasa kuatkan pendengaran, dengar terus. Lama-lama diikuti, diucapin. Lama-lama baca, ya kan? Lama-lama nulis. Jadi mulai mendengar, mengucapkan, membaca, menulis. Kalau 4 kemampuan berbahasa ini, maka berarti dia menguasai bahasa. Dan saya waktu belajar dulu ada satu ukuran. Kapan orang dikatakan menguasai bahasa? Kapan orang bisa dikatakan menguasai bahasa? Ketika dia bisa bercanda dengan bahasa itu. Dia bisa guyonan pakai bahasa itu, berarti dia sudah menguasai bahasa itu. Luar biasa itu. Jadi walhasil, dan yang paling bagus lagi, ketika orang bicara bahasa itu nggak pakai mikir lagi dia. Kan biasanya kalau kita bicara pakai bahasa Indonesia dulu, kemudian menggunakan bahasa asing, kan? Itu keliru itu. Jadi dia spontan mengeluarkan tanpa harus dipikir lagi. Sudah terbiasa karena dengan pola itu, ya. Nah, di dalam Al-Qur'an juga kita perlu menguasai bahasa itu. Apakah terkait dengan dhamir? Ya, dhamir ini kata ganti. Ya, seperti huwa, hiya. Ya. Dhamir apa? Anta, anti. Ya, antum, antunna, hunna. Ya, hum. Itu apa? Dhamir. Nah, kalau kemudian kita memahami di dhamir ini, kita baca Al-Qur'an, kita akan paham. Seperti ini, inna anzalnahu. Hu itu dhamir, pengganti terhadap Al-Quran yang diturunkan oleh Allah itu. Makanya terkait dengan dhamir, ya, kemudian terkait dengan ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah dan nakirah. Ma'rifah itu maknanya sesuatu yang definitif, ya. Umpamanya ini jam. Katakan as-sa'ah. As-sa'ah berarti pakai alif lam. As-sa'ah. Sudah dikenal jamnya. Jam ini maksudnya, bukan jam yang lain. Asy-syams, matahari, pakai alif lam, ya kan? Jadi ma'rifah, sesuatu yang sudah diketahui. Ada nakirah, sesuatu yang tidak diketahui. Inna ma'al usri yusra. Ma'al usri itu kesulitan yang sudah diketahui. Yusra kemudahan, enggak diketahui. Makanya Allah kata inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Berarti apa? Satu kesulitan yang kemudian diulangi lagi, wa inna ma'al usri. Berarti kesulitan yang sama. Yusra dua-duanya nakirah, enggak ada alif lam. Kalau alif lam namanya apa? Nakirah. Enggak diketahui. Maknanya apa? Setiap Anda memiliki satu kesulitan, akan ada 2 kemudahan. Jadi enggak usah sedih. Nggak usah khawatir, pasti ada 2 kemudahan. Itu satu kepastian. Ya, makanya ini dengan bahasa ini kita bisa memaknai atau memahami
kandungan yang tersembunyi di balik semua itu, ya. Ini ma'rifah nakirah saya kira gampang itu. Kemudian isim, benda, kata benda, ya, seperti baitun, rumah, kata benda, ya. Kemudian apa? Mikrofon, kata benda, semua gampang lah itu, ya. Kemudian kata kerja, ya, saya kira kita semua tahu apa kalau dalam bahasa Arab itu memang kaya, beda dengan bahasa Indonesia. Pergi, dia telah pergi, dia akan pergi, dia sedang pergi, pergi juga semuanya kan. Kalau bahasa Arab beda, terjadi perubahan, ya. Dhahaba, pergi, ya. Yadhabu, sedang pergi, ya. Kemudian saufa yadhabu, akan pergi. Kan selalu kata-kata itu, kata kerja menunjukkan yang lalu, sedang, dan yang akan datang. Bahasa Indonesia termasuk bahasa yang miskin kalau dibanding dengan bahasa Arab. Bahasa Arab ini kaya sekali, ya. Perubahan kata untuk laki beda dengan perempuan, satu beda dengan dua, dua beda dengan tiga, tiga laki tiga perempuan beda lagi, ya kan? Ya, umpamanya dhahaba, satu laki, perempuan dhahabat, ya kan? Kemudian kalau satu laki sedang pergi, yadhabu, perempuan tadhabu. Kalau kemudian laki banyak, yadhabuna, kalau dia pergi telah pergi, dhahabu. Kalau perempuan, yadhabna, perempuan, ya. Kalau telah pergi perempuan banyak, dhahabna. Jadi terjadi perubahan-perubahan ini namanya apa? Saraf. Nah, perubahan-perubahan ungkapan kata kerja ini karena kayanya bahasa Arab kadang-kadang puyeng. Padahal sebenarnya nggak perlu puyeng, karena itu sudah ada kaidahnya. Nah, kalau udah paham kaidahnya, tinggal diikuti saja. Ya, sebenarnya yang puyeng itu bahasa Inggris. Ya, go, pergi. When, berubah lagi. Kata-katanya berubah. Ya, kemudian gone. Perubahan kata dengan perubahan ungkapan. Ya, itu jadi repot sekali. Ada namanya, ada regular, ada irregular. Regular verb, ada irregular verb. Itu ungkapan yang menunjukkan perbedaan. Walhasil secara bahasa, kalau kita sedang belajar bahasa, memang indah sekali. Tapi kalau sekarang belajar tafsir terus diterangkan bahasa, puyeng sekali. Jadi udah kita lewatin saja. Ya. Kemudian mufrad dan jamak. Ya, ungkapan satu kata, ada ungkapan yang plural, ya, singular dan plural. Ya, ra'sun, kepala. Ra'sani, dua kepala. Ru'usun, banyak kepala. Ya. Kalau bahasa Indonesia, kepala mau satu, mau dua, mau banyak, kepala aja dia. Ya, nah itu. Jadi memang bahasa Arab ini kaya sekali. Makanya kalau kita lihat kamus bahasa Arab itu ada namanya lisanul Arab, segini banyaknya. Pusatnya segini. Ya. Lisanul Arab. Ada lagi tajul arus, itu berpuluh-puluh jilid untuk mengungkapkan bahasa. Makanya dalam bahasa itu ada namanya fiqhul lughah. Ya, kandungan yang mendalam tentang bahasa. Di situ dibahas tentang macam-macamnya, ya. Ada kalangan fiqhul lughah, kalangan Ats-Tsa'alibi itu membahas tentang bahasa Arab dari kandungan-kandungannya. Jadi dari segi mufrad, jamak juga seperti itu. Walhasil ini semua sinonim, apalagi kaya sekali bahasa Arab itu. Rumah saja, baitun, darun, nah, itu ada 100 padanannya itu, sinonimnya itu, ya. Jadi memang kaya sekali. Kemudian dari sisi kata benda, kata kerja udah paham. Masalah ataf. Ataf ini penambahan wa, ya, wa, dan. Nah, dan itu nanti diatafkan kemana? Kemudian al-i'ta wal ita, bahasa-bahasa memberikan, mendatangkan dan seterusnya. Lafadz fa'ala, kana, ungkapan hampir, kana.
Begitu pula ungkapan yang lalu, kana. Kemudian kada untuk menunjukkan hampir. Ini semua penggunaan bahasa-bahasa ja'ala, asa, walhasil ibu sekalian semua terkait dengan bahasa yang tentunya ini membutuhkan waktu khusus untuk mendalami bahasa. Dan kalau saya melihat setelah belajar bahasa Inggris, melihat bahasa Indonesia yang kita kuasai, ya itu memang yang paling kaya ini bahasa Arab. Dan yang paling hebat, kalau seorang ahli bahasa Inggris, saya kasih teks bahasa Inggris 500 tahun yang lalu, sudah nggak bisa baca. Ya, terjadi perubahan yang sangat drastis. Ibu sekarang saja, dari mulai zaman merdeka sampai sekarang, ibu kalau dikasih teks di zaman merdeka itu agak sulit bacanya. Ya, udah banyak perubahan. Nah, bahasa Arab ini yang tidak mengalami perubahan. Itu kelebihan bahasa Arab. Dari mulai jahiliyah sampai turunnya Al-Quran, sampai sekarang Al-Quran ini bahasa Arabnya tidak berubah. Seger seperti awal diturunkan. Ini kelebihan bahasa Arab. Makanya kalau kita baca sastra bahasa Arab itu, subhanallah. Kalau seperti umpamanya Qasasun Minat Tarikh, itu ditulis oleh Syekh Ali Tontowi, ya, menceritakan tentang penggalan-penggalan sejarah. Bisa nangis kita. Bagaimana diceritakan tentang Fatimah. Fatimah ini istrinya Umar bin Abdul Aziz. Ketika Umar bin Abdul Aziz itu sebagai pemimpin dilantik, kemudian selesai pelantikan, orang mengucapkan selamat, sampai capek dia, mau tidur siang, mau istirahat, anaknya menghampiri. Kata ayahnya, bapak mau kemana? Mau istirahat, nak, capek. Pagi tadi mengantarkan jenazah kakekmu. Kemudian pelantikan, kemudian menerima ucapan selamat dari banyak orang itu. Ayah capek mau istirahat. Kata anaknya, siapa yang menjamin ayah akan hidup sampai asar? Bu, bapaknya soleh, anaknya luar biasa. Dirangkullah anak itu. Alhamdulillah, nak, kau telah lahir dari ayahmu yang telah berani menjadikan anak yang mengingatkan ayahnya. Hilang ngantuknya. Akhirnya bapak bekerja itu. Lanjut, nggak ada yang tidur siang. Diingatkan sama anaknya. Kemudian giliran istrinya. Ya, istrinya diajak bicara sama Umar bin Abdul Aziz. Kamu boleh ambil dua pilihan. Apakah engkau tetap menjadi istrinya Umar bin Abdul Aziz? Dengan syarat, kembalikan semua perhiasanmu ke Baitul Mal. Kita hidup sederhana. Emasmu, simpanan uangmu yang dikasih dari bapaknya yang khalifah sebelumnya, serahkan semua ke Baitul Mal. Ke kas negara. Kita hidup sederhana, maka kamu tetap menjadi istriku. Atau kamu silakan bisa dari aku dengan kamu bawa semua kekayaanmu. Ibu kalau disuruh milih yang mana ya? Luar biasa. Alhamdulillah ibu nggak punya suami kayak gini, Bu, ya. Jadi dapat suami, dapat kekayaannya, Bu, ya. Ini contoh pemimpin yang soleh. Ya, Bu, dia mulai dari dirinya sendiri. Kita hidup sederhana. Karena kita sekali jadi pemimpin, semua orang akan menyorot, semua orang akan mengikuti, maka dimulai dari dirinya, Ibu. Subhanallah, Umar bin Abdul Aziz ketika memimpin, ya, Bu, ya, dalam waktu cuma 2 tahun lebih, beberapa bulan begitu. Rakyatnya makmur semuanya, bahkan untuk rakyat mengeluarkan zakat tidak ada yang menerima zakat, Ibu. Karena semuanya sudah makmur, semua sudah kaya, sehingga zakat itu dikirim ke tempat lain. Luar biasa itu. Kapan kita punya pemimpin yang kayak gini, Ibu? Luar biasa itu. Kenapa? Dia mencontohkan, bukan cuma hanya kata-kata, janji-janji palsu, tapi dia Dia buktikan.
Subhanallah. Dia tidak akan menggunakan lampu negara kalau sudah selesai pekerjaannya. Dia akan keluarkan lampu dari uang sendiri. Tidak boleh pakai aset negara. Kalau dia pergi dengan keluarganya, taruhlah pakai mobil, nggak boleh pakai mobil negara kalau itu bukan saat dia bertugas. Mana ada pemimpin kayak gitu? Luar biasa. Di Thailand itu Bu, ada gubernur namanya Chamlong. Saya pernah baca tentang Chamlong ini. Kalau malam dia pergi pakai sepeda, masuk ke kampung-kampung untuk mengecek rakyatnya. Padahal dia seorang gubernur. Sampai suatu saat dia ketahuan oleh seorang wartawan. Ternyata gubernur ini keliling dari kampung ke kampung, dari desa ke desa, ya, mengunjungi rakyatnya. Dan orang tidak tahu kalau ini gubernur. Dan dia orang Buddha, bukan orang Islam. Chamlong ini. Ketika ditanya, dari mana pola kamu seperti ini? Ya, dia katakan, saya mewarisi dari Umar bin Khattab. Ibu, jadi inspirasinya dari Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Abdul Aziz ini cucunya Umar bin Khattab. Dan dikenal sebagai orang yang adil. Ya, khalifah yang adil. Makanya setelah dia menunaikan tugas kekhilafannya begitu menakjubkan, kemudian dia mengatakan, saya tidak ingin lama-lama hidup dengan kalian. Saya ingin kembali kepada Allah. Dia tunaikan tanggung jawab, cuman 2 tahun berapa bulan gitu. Jadi pendek sekali umurnya ketika dia memimpin umat dan cukup berhasil itu. Makanya kalau lihat cerita itu nangis kita. Bagaimana indahnya si pengarang itu mengungkap komunikasi dan dialog antara istri dan suaminya itu. Diserahkan semua lebih baik aku memilih engkau, wahai Umar bin Abdul Aziz, daripada kekayaanku yang aku warisi dari orang tuaku. Dikembalikan ke Baitul Mal. Hiduplah mereka sederhana. Dan hidup sederhana itu sebenarnya kenikmatan yang tidak dirasakan oleh mereka yang bermewah-mewah itu. Ya. Karena kesederhanaan itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah hidupnya sederhana. Barakallahu Ibu Bapak sekalian, jadi selain syarat bahasa untuk seorang mufasir, yang pertama sebelum bahasa niatnya harus benar. Ya, niatnya harus benar. Yang kedua, karena niat itu ditentukan oleh kalbu kita ya. Makanya ketika kita niat untuk menjadi ahli tafsir, makanya niatnya ini harus benar karena Allah. Karena ada niat lain, niatnya ada 4 Bu ya. Pertama, niat karena Allah 100%. Yang kedua, niat karena selain Allah 100%. Dia ingin ahli tafsir supaya jadi terkenal, supaya jadi orang hebat, supaya jadi ilmuwan. Itu bukan karena Allah. 100% nggak ada nilainya si Allah. Yang ketiga, niatnya karena Allah tapi sekaligus ingin cari dunia. Tentunya dia nggak akan sama dengan yang pertama. Diterima oleh Allah sesuai dengan niatnya. Ya. Yang keempat, niat karena dunia tapi sekaligus karena Allah. Maka yang keempat tidak ada nilainya si Allah. Ibu berangkat haji untuk bisnis, untuk dagang, tapi sekaligus haji. Ada pahalanya nggak? Nggak ada. Tapi ibu haji sekaligus bisnis, dapat pahala nggak? Dapat, sesuai dengan niatnya. Ya, tetapi tidak sama seperti yang pertama tentunya, yang 100% karena Allah. Makanya niat ini harus kita kendalikan. Makanya Syekh Abdul Aziz Turaifi mengatakan niat ini adalah barang dagangannya orang berilmu. Sehingga menjaga niat ini menjadi amal saleh yang luar biasa. Ya, ibu datang ke sini pasti mandi. Mandinya untuk apa? Kalau mandinya hanya sebatas segar, ibu nggak ada pahalanya. Tapi ketika ibu mandi karena ini hari Jumat, sekaligus ingin ngaji tafsir, ilmu tafsir supaya nggak ngantuan karena Allah, maka bernilai apa? Pahala itu.
Ya, makanya semua kenapa? Karena niatnya. Yang kedua, seorang ahli tafsir ya harus akidahnya benar. Ya, akidahnya harus benar. Kenapa? Karena ketika akidah seseorang itu menyimpang, dia akan jadikan Al-Quran sebagai alat untuk membenarkan keyakinan yang menyimpang itu. Jadi yang muncul adalah hawa nafsu. Ya, yang muncul adalah hawa nafsu. Ini yang bahaya. Niat pemahaman akidahnya harus benar. Makanya para ulama mengingatkan hati-hati membaca tafsir Al-Kasyaf, tafsir Zamakhsyari. Karena pengarangnya ini Mu'tazilah. Sebab dia akan membawa keyakinan dalam tafsirnya. Seperti sekarang saya ingatkan, hati-hati membaca tafsir Al-Misbah karangan Quraisy Shihab, Profesor Dr. Quraisy Shihab. Kenapa? Karena dalam tafsir Al-Misbah dia banyak menggunakan referensi Syiah. Bahkan dalam disertasi doktor di Malaysia ditemukan ada 34 pemahaman Pak Quraisy Shihab dari tafsir Al-Misbah yang diadopsi dari ajaran Syiah. 34 poin. Ya, 34 poin pemikiran Quraisy Shihab yang diambil dari sumber Syiah. Dan dia diakui betul. Ya, bahwa sumber tafsir Al-Misbah banyak juga diambil dari sumber tafsir Syiah, terutama tafsir Mizan Tabatabai. Ya, makanya kita hindari tafsir yang muncul dari orang seperti ini karena akidahnya menyimpang. Ya. Nah, watabikum ini yang kedua. Seorang tafsir harus akidahnya benar. Menyimpang tinggalkan. Jangan kita ambil dari mufassir yang akidahnya menyimpang. Kemudian yang ketiga, dia harus menguasai bahasa. Ya, dia harus menguasai bahasa seperti di dalam pembahasan buku ini. Ya, baik itu secara nahwunya, sorofnya, balaghahnya, ya, istiqaqnya. Istiqaq itu memahami asal usul kata. Ya, istiqaq itu ilmu tentang asal usul kata. Itu juga harus dipahami. Ya, karena salah memahami arti asal usul kata bisa berbeda makna nantinya. Ya. Kemudian ini yang keempat, yang ketiga Bang, menguasai apa? Menguasai bahasa. Kemudian yang keempat, menguasai metodologi tafsir. Ya, menguasai metodologi tafsir. Jadi ada tafsir bil ma'thur, ada tafsir bil ra'i, ada tafsir bil isyarah, ya, ada tafsir maudhu'i dan sebagainya. Jadi ada metodologi tafsir yang banyak variasinya, macamnya, yang itu harus dipahami secara benar sehingga tidak menyimpang. Sehingga kita tidak mengikuti pola tafsir Syiah, pola tafsir Sufi, atau pola tafsir Mu'tazilah dan sebagainya dari pola-pola tafsir yang menyimpang. Jadi ada tafsir yang didasarkan kepada dalil, ada tafsir yang menggunakan metode akal dan metode perasaan, ada metode budaya, ada metode macam-macam. Itu akhirnya mengandung penyimpangan-penyimpangan. Makanya harus menguasai metodologi tafsir. Kemudian yang keberapa? 5. Seorang tafsir harus memahami tentang asbabun nuzul. Ya, kita udah pelajari waktu lalu tentang masalah asbabun nuzul. Ya, sebab nuzulnya ayat ini apa, kandungannya apa, ya, maksudnya apa, situasinya bagaimana, itu harus dipahami dari asbabun nuzul. Yang keenam, memahami tentang nasikh mansukh. Jadi mengetahui mana ayat yang dulu dan mana yang terakhir, sehingga yang terakhir menghapus yang terdahulu. Ya, jadi itu juga sudah kita pelajari pada waktu lalu tentang kandungan nasikh mansukh. Kemudian berikutnya yang ketujuh, seorang ahli tafsir harus paham tentang macam-macam qiraat. Ya, macam-macam qiraat. Nah, qiraat ini tentunya akan memberikan gambaran sebagaimana kita bahas pada kesempatan yang lalu juga terkait dengan macam-macam qiraat. Sehingga kalau kita paham tentang macam-macam qiraat ini akan memudahkan untuk memahami kandungan tafsir. Kemudian keberapa tadi? Ke-8. Seorang tafsir harus paham tentang sejarah. Ya, termasuk sejarah turunnya Al-Quran, proses di Mekah kayak apa, proses di Madinah kayak apa. Ya, sejarah ini penting. Terutama sejarah Rasulullah SAW, sirah nabawiyah, ya, sejarah
kehadiran Rasulullah dari mulai beliau lahir sampai wafat, terutama dari mulai beliau menerima wahyu sampai beliau wafat, ya, terputusnya wahyu itu. Ya, kemudian ke-9 dia harus tahu tentang Makkiyah Madaniyah. Proses di Mekah kayak apa, proses di Madinah kayak apa. Ayat-ayat Makkiyah kayak apa, ayat-ayat Madinah kayak apa, sifat-sifatnya, kategorinya, karakteristiknya dan sebagainya. Itu pun sudah sebagian waktu itu sudah kita bahas. Kemudian yang ke-10 dia butuh ilmu fikih. Ya, dia butuh ilmu fikih. Ya, ilmu fikih ini ilmu tentang pemahaman para ulama terkait dengan perilaku muslim, terkait dengan masalah hukum-hukum agama. Ya, baik itu fikih Hanafi, fikih Maliki, fikih Syafi'i, fikih Hambali, fikih Tsauri, fikih-fikih yang lainnya dari para ulama ahli fikih, ya. Termasuk diantaranya perbandingan fikih. Itu juga akan menambah wawasan. Makanya kalau ibu ingin memahami tentang fikih dari tinjauan tafsir, bacalah tafsir Al-Qurtubi. Al-Qurtubi sangat kaya sekali di dalam membahas tafsirnya dari tinjauan fikih, ya. Kemudian keberapa tadi? Ke-11, ya. Harus paham tentang usul fikih. Usul fikih ini ilmu yang diletakkan oleh Imam Syafi'i tentang kaidah-kaidah di dalam istinbat. Kaidah di dalam istinbat. Bagaimana mengambil hukum dengan metode usul fikih sehingga orang bisa beristihad, ya, sehingga dia bisa mengeluarkan fatwa. Itu harus landasannya menguasai usul fikih, ya. Dan ilmu-ilmu yang lainnya termasuk kalau ingin tadabbur, ya, tafsir ditambah dengan tadabbur. Harus memahami tentang ilmu realitas. Keberapa tadi? Ke-12, memahami ilmu tentang realitas. Nah, ilmu tentang realitas ini luas sekali ibu sekalian, ya. Ilmu namanya humaniora. Ilmu humaniora, ilmu tentang kemanusiaan. Apakah itu? Seperti antropologi, seperti psikologi. Nah, psikologi nanti ada psikologi agama, psikologi sosial, psikologi macam-macam itu. Kemudian ada ilmu politik. Nah, itu harus dipahami juga oleh ahli tafsir. Kemudian ilmu ekonomi, ya, terkait dengan sumber keuangan dan bagaimana pengelolaannya dan seterusnya. Dalam dunia ilmu pengetahuan ini. Nah, ditambah dengan ilmu-ilmu eksakta seperti ilmu geologi, ilmu kedokteran, ilmu astronomi, ya, ilmu tentang oceanologi. Ilmu-ilmu ini luar biasa banyaknya. Ya, semakin seorang mufassir memahami ilmu-ilmu itu, semakin akan dalam tentang tafsirnya, ya. Nah, waktu asar sudah tiba dan itulah kira-kira gambaran ringkas tentang apa yang harus dimiliki oleh seorang mufassir di dalam dia menafsirkan Al-Qur'an. Semakin dalam ilmu yang dia miliki, akan semakin tajam pemahaman dia terhadap kandungan Al-Qur'an. Yang jelas tidak boleh hanya ansih mendasarkan ilmu dari akalnya saja, tapi harus mendasarkan kepada dalil-dalil baik Al-Quran, Sunnah, sahabat, tabi'in, sampai ahli tafsir, sampai kepada ilmu modern. Dan dengan itu, insya Allah tafsirnya semakin bisa akurat di dalam dan tajam di dalam dia memahami kandungan Al-Qurannya. Barangkali itu ibu sekalian. Dan yang terakhir, ibu sekalian, rujukan yang sederhana tapi dalam, ibu boleh memahami, mempelajari tafsir As-Sa'di, ya, Al-Kalamul Mannan, namanya tafsir Sa'di. Alhamdulillah itu pun sudah ada dalam bahasa Indonesia, ya. Tafsir Sa'di sudah dalam bahasa Indonesia. Tafsirnya pendek tapi isinya sangat dalam dan kemudian sangat menyentuh kehidupan kita, baik pribadi, masyarakat, pribadi, keluarga dan masyarakat serta sosial secara umum, ya. Tafsir Sa'di cukup representatif untuk bisa memberikan gambaran tentang kandungan Al-Quran secara ringkas, dalam, dan sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam kehidupan manusia modern sekarang ini. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu poin-poin penting yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Insyaallah kita akan lanjut pada poin yang ke-12, perbedaan muhkam dengan mutasyabih
di dalam memahami kandungan Al-Quran. Insyaallah dalam kesempatan yang akan datang, semoga Allah panjangkan umur kita sampai kita ketemu lagi dalam kesempatan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab. Sebelum menutup mungkin ada pertanyaan, Bu? Apa? Iya, Bu. Tafsir Al-Maraghi ini tafsir yang masih banyak mengandung masalah. Karena Al-Maraghi ini beliau mengambil metode tafsirnya itu dari Muhammad Abduh yang waktu itu masih banyak terkait dengan metode akal. Jadi makanya tafsir Al-Maraghi ditemukan masih banyak mengandung masalah. Bahkan Quraisy Shihab ketika berpendapat bahwa jilbab tidak wajib bagi perempuan itu, dia mendasarkan dari tafsir Al-Maraghi. Jadi justru mengandung banyak masalah, ya. Kecuali bagi mereka yang sudah paham tentang tafsir baru boleh melihat tafsir itu dengan koreksi-koreksi yang ada di dalam buku tafsir Al-Maraghi itu. Jadi tafsir Al-Maraghi ditengarai masih banyak menggunakan metode akal dibanding metode dalil. Jadi kelemahannya di situ, Bu. Allahu a'lam. Iya, Bu. Apakah karena itu kuat dan bagusnya bahasa Arab, mengapa kita kalau berdoa di dalam sholat harus dalam bahasa Arab? Iya. Jadi begini, Bu, bukan hanya masalah karena kandungannya, karena sholat itu ibadah yang sudah ditentukan bacaannya, gerakannya, dan jumlahnya. Semua sudah ditentukan. Makanya jangan ngarang dalam sholat. Boleh, iya doa dan sujud, tapi yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Kenapa? Suatu kali ada dua orang bertamu kepada Nabi. Pada saat mereka sholat bersama Nabi, yang satu bersin, acim. Kemudian dibilang Alhamdulillah. Kan itu ajaran Nabi, Bu. Kalau bersin baca Alhamdulillah. Itu di luar sholat. Tapi kalau dalam sholat nggak boleh. Nah orang ini bilang Alhamdulillah. Temennya jawab Yarhamukallah. Sahabat-sahabat sudah nampak-nampak begini, maksudnya nggak usah dibaca ketika sholat. Justru dia malah ngelirik-ngelirik gitu, marah dia, tersinggung dia. Nah ketika udah selesai sholat, Nabi mengingatkan, tadi siapa pada saat sholat bersin, kemudian mengatakan Alhamdulillah, saya Rasulullah. Siapa yang jawab? Temannya bilang saya Rasulullah. Sementara sahabat-sahabat lagi sudah menegur dengan tangan. Kata Nabi, ini sholat merupakan zikir kepada Allah. Semua ada ketentuannya. Tidak boleh ada ucapan orang di situ. Ya, Nabi menegur dengan cara halus. Maka orang ini akhirnya berdoa, ya Allah, rahmati kami dengan Muhammad yang lain, gak usah ya Allah. Dia marah sama yang lain karena apa? Ditegur tadi itu. Ya, Nabi senyum mengatakan laqad hajjarta wasi'a. Kamu telah membatasi yang sudah luas. Ya. Dia doanya sama dirinya sama Nabi yang lainnya gak usah kata gitu. Nah, al-hal jadi bacaan sholat itu ada ketentuannya dari mulai takbir sampai salam sehingga tidak boleh ada tambahan-tambahan. Jadi apa yang diajarkan Nabi? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nabi mengajarkan, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana cara salat Nabi? Ya itulah kita ikuti. Nah, tidak ada dalam bacaan doa pada saat sujud itu menggunakan bahasa lain. Makanya kita ambil dari doa yang ada di Al-Quran maupun ada dalam hadis-hadis Nabi. Mudah-mudahan dengan itu salat kita menjadi apa, Bu? Sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Bu. Itu terjadi perbedaan. Apakah bacaan imam sama juga bacaan kita? Kalau kita konsentrasi, iya. Ya, as-sami kal qari. Nabi mengatakan orang yang mendengar sama dengan yang baca. Masalahnya seringkali ketika imam baca, pikiran kita nggak hadir. Ya kan? Makanya sementara Nabi mengatakan la sholata liman lam yaqra'il Fatihah. Tidak sah seseorang salat kalau tidak baca Al-Fatihah. Makanya boleh dengan dua cara. Ya, setelah imam baca, ketika imam baca kita dengerin. Kalau kita dengerin bacaan imam sama dengan bacaan kita, nggak perlu lagi. Tapi pada saat kita nggak konsentrasi, maka bacaan imam amin kita baca lagi Al-Fatihah.
Ya. Kita apa? Kita baca sendiri. Nah, inilah yang kemudian dikuatkan oleh sebagian ulama untuk kita baca lagi Al-Fatihah kalau tidak konsentrasi ketika mendengar bacaan imam. Ya, sebenarnya bacaan imam sama dengan bacaan makmum selama kita dengar. Dan konsentrasi. Tapi kalau kita nggak konsentrasi, ya kita baca lagi. Nah, itu lebih aman. Seperti itu. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Mari kita, ya Bu. Bahasa Saudi ini bahasa Arab, bahasa Yaman bahasa Arab, cuman mereka ada dialektika, ada logat. Ya, mamanya kita nggak paham ketika orang Saudi mengatakan winteruh, apa winteruh? Di buku-buku kita belajarin nggak ada. Ya, tapi itu logat Saudi, maksudnya aina tadhhab. Kemana kamu pergi? Ya. Satu kali ada orang Arab bilang, Yugonsol. Kita cari kamus, apa Yugonsol? Rupanya dia ambil dari bahasa Inggris, cancellation. Di cancel itu, diarabkan dia Yugonsol. Di kamusnya nggak ada. Jadi dia ambil dari bahasa Inggris, dia bahasa Arab kan. Nah, itu logat itu. Nah, kalau logat itu tidak standar lah. Jadi yang standar namanya bahasa Arab Fusha. Ya, dan Saudi termasuk yang terbagus untuk standar bahasa Fushanya. Ya, jadi logatnya itu bagus sekali. Jadi ada logat Yaman, ada logat Mesir, ada logat Saudi, ada logat. Tapi yang semuanya selama dia pakai Fusha semua paham. Tapi kalau mereka pakai logat sendiri-sendiri, kadang-kadang kita nggak paham orang Mesir. Kalau Islunak, apa Islunak? Islunak apa warnamu? Maksudnya apa ini? Maksudnya apa kabarmu? Nah itu logat mereka itu. Kita nggak paham kalau kita nggak bergaul dengan mereka. Jadi itu lahjah saja. Jadi apa? Istilahnya itu dialek mereka masing-masing. Tapi untuk bahasa Al-Quran ini bahasa Fusha yang semuanya orang paham. Kalau ulama bicara pakai bahasa Fusha, kita semuanya paham. Saya kalau bicara bahasa Arab Fusha, mereka pun paham. Kenapa? Standar. Tapi kalau dialek masing-masing itu mungkin bisa jadi orang mereka saja yang paham, yang lain tidak paham. Atau mereka yang berinteraksi dengan orang itu paham, yang lain tidak paham. Jazakumullah khair atas perhatiannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.